Keilani, Keki. Aku akan menggunakan kesempatan ini agar mencari tahu tentang keadaan desa ini. Semenjak wanita bernama Minten itu memperingatiku, rasanya ada yang mengganjal. Entah apa, tapi sebentar lagi makan kutehui. Pak Jeki, ternyata dia masih menjabat sebagai kepala desa ini. Sudah 9 tahun masih saja dia yang memimpin. Ingin sekali melihatnya. Lelaki yang membawa motor ini akan membawaku menuju ke rumah Pak Jeki, salah satu orang yang sangat aku cari. Bang, rumah Pak Kades masih jauh? Tanyaku dengan sangat ramah. Oh, tidak begitu jauh, Neng. Tenang saja, sebentar lagi kita sampai. Jawab lelaki di depanku ini. Gak mau pegangan, Neng? Nanti jatuh loh. Gak usah, Bang. Lagian aku bisa kok tanpa pegangan. Tolakku dengan nada baik. Bilang saja ia mau sesuatu lebih. Dasar lelaki berotak selangkangan. Sesaat ku perhatikan arah motor yang melaju sepertinya bukan ke arah pusat desa, tapi lebih mendekati dekat perkebunan karet. Meskipun sudah 9 tahun aku tidak menginjakan kaki di desa ini, bukan berarti aku lupa seluk-beluk jalannya. Sepertinya lelaki ini ingin melakukan kejahatan padaku. Tidak lama kemudian, tiba-tiba motor diberhentikan di dekat kebun karet. Lelaki itu turun dari motornya. Kulihat ke sekitar, sangat sepi dan tidak terlihat satupun manusia yang lewat. Kualihkan pandangan ke lelaki itu. Ia menatapku dengan mata merah nafsu. Sudah jelas apa yang ia inginkan. Kok berhenti di sini, Bang? Rumah Pak Kadesnya di mana? Tanyaku dengan santai sambil turun dari motor. Lelaki berambut keriting itu tertawa jahat menatapku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku tetap berdiri santai menantang tatapannya. Ngapain ke rumah Pak Kades? Di sini saja sama abang. Kita bersenang-senang, cantik. Jawabnya yang terdengar menjijikan. Bersenang-senang? Tidak ada tempat lain, Bang? Kenapa harus di kebun karet? Aku tetap santai menanggapinya. Karena di sini sepi dan kita bebas, sayang. Maaf, aku tidak tertarik padamu. Tiba-tiba ia mendekat dan mendorong tubuhku ke semak-semak di tepi jalan ini. Seketika tubuhku terjatuh terlentang di semak-semak tersebut. Kala ia ingin meraba tubuhku, tanpa menunggu lagi, secepatnya kakiku mendarat ke bagian bawah perut lelaki itu dengan kuat. Hanya sekali tendangan lelaki itu terjatuh kesakitan. Aku bangkit berdiri berusaha membersihkan pakaian dari rumput ilalang yang menempel. Aduh. Dasar perempuan brengsek. Lelaki itu memegang pusaka dari lahirnya dengan wajah mengernyit dan pasti kesakitan. Aku tersenyum sinis menatapnya. Mau ku tambah, Bang? Tanyaku santai. Aduh, kamu akan merasakan pembalasanku. Ia berhasil bangkit. Dia tidak mau kalah meskipun sempoyongan. Aku menunggu serangannya. Rasanya tanganku sangat gatal ingin meninju mukanya. Ag. Ia menarik tanganku, tapi aku tak hilang akal. Ku tendang lagi benda kecil di bawah perutnya. Jeritanya membuat kupingku sakit. Kenapa teriak-teriak sih, Bang? Katanya mau bersenang-senang. Ayo maju, sini aku tunggu. Aduh. Kali ini keringatnya bercucuran. Oh, kasihan. Aku akan memanggil teman-temanku biar kamu dikeroyok di semak-semak ini. Ancamnya sambil menyeka keringat di jidatnya. Inilah contoh manusia berotak kotor. Melihat wanita yang dipikirkan hanya nafsu.
sudah kalah kesakitan, masih juga melontarkan ancaman seolah tak terima dengan kekalahan itu. Berdua aja lah, Bang. Kan lebih puas. Aa. Tangannya belum lepas dari benda pusakanya. Kok malah dipegang, Bang? Kan mau main itu. Aku menunjuknya. Masih berani kamu ngomong? Sakit! Teriaknya. Aku menempelkan telunjuk di bibir. Jangan keras-keras, Bang. Nanti ketahuan orang banyak kalau kita main di semak-semak. Dengan suara manja kulontarkan. Hahaha. Kamu kira berada di mana, cantik? Ini tempat yang tak akan terlupakan seumur hidup bagi gadis-gadis sepertimu. Bahkan kedatanganmu sangat ditunggu-tunggu. Lihat saja sebentar lagi, apakah kamu masih bisa tersenyum atau menendangku? Apa maksud lelaki ini? Ia sangat percaya diri berucap seolah aku akan mendapatkan kejahatan masuk ke desa ini. Seketika, teringat apa yang dikatakan Bu Minten di kereta api tadi. Apakah ini yang dimaksud Bu Minten? Ada banyak lelaki jahat yang mengincar gadis-gadis asing yang masuk desa. Tapi, kenapa kala di kebun teh tadi, suasana tampak damai dengan pemandangan ibu-ibu memetik daun teh? Kenapa? Apakah kalian mau memperkosaku beramai-ramai? Hahaha. Tawanya makin besar. Ini lebih menyakitkan dari pemerkosaan. Jawabannya berhasil membuatku merasakan ngeri. Apa yang lebih parah dari pemerkosaan? Kalian mau membunuhku? Bukannya menjawab, lelaki itu menoleh ke arah suara mobil yang semakin mendekat. Lihat bos, aku datang. Ia menunjuk ke arah mobil itu. Aku sudah siap-siap akan melawan mereka jika nyawaku terancam. Bahkan pisau yang terselip di pinggang sudah menunggu gerakan cepat menyerang lawan. Dan ini sering aku lakukan kala latihan dengan sepupuku Kak Angga. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti tak jauh dari dekatku. Niat ingin menyerang lagi lelaki ini terhenti sejenak karena menunggu siapa yang akan keluar dari mobil itu. Jika aku melarikan diri, sangat mudah bagi mereka mengejar karena mereka punya kendaraan. Tunggu aksi berikutnya, Nona cantik. Tidak lama kemudian, keluarlah dua orang lelaki. Satu lelaki seperti seumuran ayah dan berkumis tebal, dan seorang lagi lelaki muda memakai jaket kulit berwarna hitam, bertubuh tinggi. Mereka melangkah mendekat. Aku tahu salah satu dari mereka. Hei, Nona, apa yang dilakukan anak buahku padamu? Tanya salah seorang lelaki itu kepada Keilani. Melihat lelaki yang bertanya itu, Keilani terpana. Dia memakai kacamata hitam dan rambutnya sudah mulai sedikit menampakkan uban. Kumisnya masih tebal seperti dulu. Dia menatap Keilani sambil membuka kacamata hitamnya. Sorotan mata tajamnya menatap Keilani dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia adalah Pak Guntur, suaminya Bu Jumi yang menghakimi almarhum Rahmi dan Ayah Hia saat diarak keliling desa 9 tahun yang lalu. Dia sepertinya tersandung lututku, Pak. Jawab Keilani terdengar seperti gadis lugu dan manja. Parjo, ayo bangun. Apa yang kamu lakukan kepada pengunjung desa ini? Tanya Pak Guntur kepada lelaki yang ingin memperkosa Keilani. Tuan, gadis ini Mimi menendangku. Lelaki yang bernama Parjo itu menjawab dengan suara gugup dan menahan sakit. Hahaha, kamu jangan buat malu kaum lelaki. Mana mungkin gadis cantik ini bisa sekasar itu denganmu? Justru kamu yang ingin berbuat jahat kepadanya. Pak Guntur tertawa seperti mencemoohkan anak buahnya dengan jawaban yang didengarnya. Keilani tersenyum menatap Parjo.
Sebenarnya dia ingin menambahkan satu tendangan lagi, tapi semua itu harus ditahan agar dia kelihatan seperti gadis lemah. Bukan tanpa sebab, ia melakukan ini demi bisa masuk ke desa ini tanpa dicurigai. Oh, jadi dia anak buahmu, Pak? Mana mungkin aku bisa menendangnya? Tadi saat aku terjatuh didorongnya, tidak sengaja lututku mengenai itunya. Kehlani menunjuk barang pusaka lawan Wanita ini melempar pelaku yang menyebabkan kematian putrinya dari lantai 88. Apa? Kemarahannya disebabkan oleh fakta bahwa Pak Guntur dan lelaki muda itu tertawa mendengar perkataan Kehlani. Salah dia sendiri ingin dekat-dekat, ucap Kehlani dengan ekspresi lugu. Tenang Nona, aku tahu sifat anak buahku, jawab Pak Guntur mencoba menarik perhatian Kehlani. Ayah, sebaiknya kita antar Nona ini ke tempat tujuannya. Sepertinya dia bukan penduduk desa ini, ucap lelaki yang berdiri di samping Pak Guntur sambil menatap kagum melihat kecantikan Kehlani. Kehlani menatap pemuda yang berdiri di samping Pak Guntur. Dari perkataannya, Kehlani langsung tahu kalau lelaki itu adalah anak Pak Guntur. Sesaat Kehlani teringat saat waktu kecil di desa ini, Pak Guntur punya 2 orang putra yang gendut-gendut. 2 anaknya itu bernama Jaka dan Bima. Kehlani hampir tidak mengenalinya. Dalam hatinya bertanya, apakah dia Jaka atau Bima? Kamu benar Bima, ayah sangat setuju, jawab Pak Guntur menepuk pelan pundak anaknya. Pertanyaan Kehlani sudah terjawab. Nona, aku tahu kamu bukan penduduk desa ini. Mau kemana tujuanmu? Tanya Pak Guntur kepada Kehlani. Aku mencari sebuah rumah di desa ini, Pak. Rumah itu sudah dibeli orang tua temanku sekitar 3 tahun yang lewat. Aku dapat izin tinggal sementara di rumah itu, kata Kehlani sambil mengeluarkan fotokopi sertifikat rumah. Ini buktinya, Pak. Ia menyodorkan sertifikat kapian itu ke Guntur. Coba kulihat. Pak Guntur mengambil kapian sertifikat yang disodorkan Kehlani. Matanya fokus membalikan lembaran demi lembaran sekedar melihat nama yang tertera di sana. Setelah melihatnya, mata Pak Guntur membesar seperti terkejut membaca nama yang tertera di kapian sertifikat itu. Ada nama seorang lelaki yang sudah 9 tahun menghilang dari desa ini. Memorinya langsung mengingat kejadian 9 tahun yang lewat. Dia pernah menjadi salah satu dalang dari sepasang bapak dan anak yang diarak bugil keliling desa. Ya, dalam KPN sertifikat itu tercantum nama Bondan Cahyanto. Apa hubunganmu dengan Bondan? Tanya Pak Guntur menatap Kehlani. Bondan? Bondan siapa, Pak? Tanya Kehlani pura-pura tidak mengenal. Ini? Lelaki yang punya rumah ini. Pak Guntur menunjuk ke KPN sertifikat rumah yang diberikan Kehlani tadi. Oh, jadi nama pemiliknya Bondan? Setauku nama orang tua temanku itu Pak Rudi dan Bu Rina, jawab Kehlani mengarang cerita. Karena nama dalam sertifikat itu juga ada nama Rudi sebagai pemilik sekarang. Oh iya, sebenarnya ini rumah mertua Bondan. Setelah istrinya meninggal, rumah ini dibalikan namakan atas namanya. Aku kira kamu ada hubungannya dengan Bonda, ucap Pak Guntur merasa lega. Nona, namaku Bima. Bima langsung mengulurkan tangan ingin bersalaman dengan Kehlani. Sangat terlihat Bima menaruh hati dari pandangan pertama. Ki, Kak. Atau panggil saja Ki. Kehlani juga mengulurkan tangan menerima jabatan tangan dari Bima. Nama yang cantik, secantik orangnya, ucap Bima yang tidak lepas dari menatap Kehlani. Dan Kehlani tersenyum manis menanggapi perkataan Bima. Ini ayahku, Pak Guntur, pemilik perkebunan teh di desa ini. Atau lebih tepatnya pemilik perusahaan teh satu-satunya di desa ini.
Bima melirik ayahnya seperti membanggakan apa yang dimiliki keluarganya. Keulani langsung mengingat kalau dulu ayahnya pernah bekerja di perusahaan teh Pak Guntur sebagai mandor. Wah, kebetulan. Apakah aku bisa mengadakan penelitian tentang perkebunan teh di kebun Bapak? Aku mahasiswa sedang melakukan penelitian kampus. Ini kartu mahasiswaku. Keulani menyodorkan kartu mahasiswa palsu kepada Pak Guntur.